Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pengajian tafsir tematik. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas tentang menghafal Al-Quran. Saya kira penting untuk saya sampaikan di sini karena kebanyakan teman-teman santri di sini menghafal Al-Quran, sehingga menjadi motivasi tersendiri ketika kita menyampaikan keutamaan, pahala, kemudian bagaimana para sahabat dulu menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan dengan materi yang kita pelajari pada sore ini akan menjadi materi yang bermanfaat bagi kita fid dini wad dunya wal akhirah. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu menghafal Al-Quran, hifdzul Quran. Kita baca di sini min khasaisil Qur'ani annahu kitabun muyassarun lil hifdzi. Termasuk karakteristik ciri-ciri dari Al-Quran yang tidak ada di kitab-kitab yang lain adalah bahwa Al-Quran adalah kitab yang gampang untuk dihafalkan. Kama annahu muyassarun lidzikri wal fahmi. Sebagaimana juga Al-Quran ini merupakan kitab yang gampang untuk diingat. Jadi setelah menghafal kemudian diingat. Terkadang kita menghafal sesuatu, namun setelah kita hafal, ternyata ada kesukaran tersendiri untuk mengulangnya kembali. Contohnya dasa jauh-jauh. Kita menghafal Imriti dulu, pernah menghafal Imriti, pernah menghafal Alfiyah, dan yang lainnya. Tetapi ketika itu sudah lewat 1 bulan, 2 bulan, 3 tahun, 5 tahun, itu hilang akhirnya. Dulu kita sering menghafal rumus-rumus matematika. Kita menghafal rumus matematika. Tapi kenyataannya saat ini kita susah untuk mengulang kembali apa rumus-rumus yang sudah kita hafal pada zaman dulu. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran meskipun kita sudah hafal, kemudian lama tidak dimurojaah, kemudian kita coba menghafal kembali, itu seakan-akan langsung ada. Dan juga dari sisi memahaminya pun juga kita diberikan kemudahan. Hal ini sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qamar ayat 17. Allah berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Bahkan di sini disebutkan bahwa Allah telah memberikan jaminan. Jika Allah yang memberikan jaminan, maka insya Allah itu benar-benar terjadi. Beda dengan kita. Kalau kita yang ngasih jaminan, apalagi yang ngasih jaminan itu adalah lelaki buaya darat, ngasih jaminan ke sampean, "Dek, jangan khawatir. Saya akan datang ke rumah orang tuamu, akan melamarmu." Jangan percaya. Kenapa? Karena biasanya omongan dari lelaki buaya darat ini manis di bibir tapi menyakitkan di dalam hati. Kenapa? Karena bohong. Itu manusia. Tapi kalau Allah itu ketika memberikan jaminan, memberikan janji, maka pasti ditepati. Nah, dalam ayat ini, di dalam surah Al-Qamar ayat 17, Allah memberikan jaminan bahwa Allah telah membuat gampang
membuat gampang Al-Quran. Maksudnya membuat gampang bagaimana? Bagi siapapun yang ingin belajar ilmu Al-Quran, cara baca Al-Quran, mempelajari tafsir Al-Quran, cara mengamalkan Al-Quran, bahkan cara menghafal Al-Quran, ini akan terlihat mudah. Rahasianya di mana? Kenapa Al-Quran itu kok gampang dihafalkan? Wa dzalika anna fi alfadhil Qur'ani wa jumalihi wa ayatihi salasilatun wa udhubatun wa suhulatun taj'aluhu maysurul hifdhi liman arada an yahfadhahu wa yahmilahu fi sadrih wa yaj'al qalbahu wi'aan lahu. Hal ini karena lafaz-lafaz di dalam Al-Quran, karena jumlah atau kalimat-kalimat yang membangun di dalam Al-Quran itu, ayat-ayatnya ini mudah, kemudian sangat indah, serta gampang untuk diingat. Sehingga dengan gampangnya Al-Quran untuk diingat, ia akan bisa dihafalkan oleh siapapun. Wa yahmiluhu fi sadri, dan ia akan membawanya di dalam hatinya, di dalam dadanya. Artinya menghafal itu ada dua. Ada yang menghafal melalui pikiran, berarti ketika disuruh melanjutkan ayat, coba teruskan ayat, walaqad yassarnal Qur'an, dia bisa melanjutkan. Ada juga yang fis sudur, yang tersimpan di dalam hati seseorang. Nah, ini sudah tingkatan tinggi ini. Al-Quran apabila dia sudah tersimpan di dalam hati seseorang, maka seakan-akan ia sudah menyatu dengan Al-Quran. Segala sesuatunya, tindak tanduknya, kelakuannya, ini menggambarkan Al-Quran. Ini sudah luar biasa ini. Saya punya guru, jadi ketika di akhir hayatnya, beliau ini padahal sudah dinyatakan koma. Beliau itu sudah dinyatakan koma, tetapi ketika beliau koma, beliau mulutnya ini masih melantunkan bacaan Al-Quran, padahal dalam keadaan koma, sudah tidak sadar, sampai beliau meninggal. Kenapa kok seperti itu? Karena beliau sudah terbiasa, lisannya terbiasa dengan membaca Al-Quran, sehingga akhir hayatnya ini seperti itu. Maka tidak salah ketika ada perkataan bahwa meninggalnya seseorang ini sesuai dengan kebiasaannya. Meninggalnya seseorang sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya setiap hari itu murojaah, baca Al-Quran, maka insya Allah meninggalnya pun juga tidak jauh-jauh dari itu. Maka dia akan meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, meninggal dalam keadaan deres Al-Quran. Tapi kalau orang yang meninggal dalam kebiasaan sehari-harinya itu suka memfitnah, suka mencaci maki orang lain, suka menyakiti orang lain, maka kemungkinan ia juga akan meninggal seperti itu juga. Maka orang akan meninggal dengan sesuai kebiasaannya. Wa min huna wajadna al-uluf wa asharatil uluf min al-muslimin yahfazuna al-Qur'an. وأكثرهم من الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم وهذا لا يعرف لكتاب من الكتب مقدس أو غير مقدس تحفظه مثل هذه الأعداد الهائلة. Oleh karenanya kita bisa menemukan di seluruh dunia ini betapa banyak, ribuan bahkan jutaan orang menghafalkan Al-Quran. Hal ini tidak terjadi di dalam kitab-kitab yang lainnya. Tidak pernah kita temukan orang dalam jumlah yang banyak menghafalkan Injil, menghafalkan Weda, menghafalkan Zabur dan seterusnya. Tidak ada. Yang ada itu adalah menghafalkan Al-Quran di mana-mana.
di mana-mana. Bahkan yang paling banyak itu adalah anak-anak kecil. Wa aktsaruhum minas sibyan. Anak-anak kecil yang belum bisa berkata, belum bisa ini, tapi sudah bisa menghafal Al-Qur'an. Di Aljazair ada anak yang umur 3 tahun itu sudah hafal Al-Qur'an. Bahkan dia tidak bisa ngomong tapi sudah hafal Al-Qur'an. Sudah hafal Al-Qur'an. Bahkan untuk berkata ro itu dia tidak bisa. Ro. Berkata alwer gitu. Tidak bisa dia. Tapi ketika baca Al-Qur'an, di situ ada ro-nya, dia bisa. Bismillahirrahmanirrahim, bisa. Tapi kalau berkata ro selain dari Al-Qur'an tidak bisa. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwa Al-Qur'an itu benar-benar mukjizat. Benar-benar Allah gampangkan bagi siapapun yang ingin menghafalkannya. Allah berikan kemudahan untuk itu. Bukan hanya orang Arab saja. Kalau orang Arab mungkin kita menganggapnya biasa. Mereka cepat hafal Al-Qur'an karena mereka paham dengan maknanya. Tapi ini tidak. Yang banyak menghafal Al-Qur'an itu justru orang-orang di luar Arab. Orang Madura, orang Jawa. Orang Jawa yang baca Al-Qur'annya itu medok, hafal Qur'an juga. Wa yasta'bibil ladina. Bisa baca Al-Qur'an. Atau orang Jawa Tengah yang kebanyakan alhamdulillahirabbil alamin. Bisa. Kenapa? Itulah janji Allah. Allah berkata, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Coba kita bisa lihat di sekitar kita saja. Yang sudah hatam 30 juz banyak. Yang hatam 30 juz mungkin bahkan diuji mulai dari juz 1 sampai juz 30 sekali duduk. Ada. Kok bisa? Ya, koknya ditaruh di belakang. Bisa kok. Bisa, ya itulah yang dikatakan dengan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Walau bahathna fi amri al-kitabil muqaddas 'inda an-nasara lam najid ahadan yahfazuhu kullahu. Kalau kita bahas, kita cari orang yang menghafalkan Bible, Alkitab Al-Muqaddas bagi orang-orang Nasrani, tidak ada satupun yang hafal Bible itu. Bahkan para pendeta mereka tidak hafal dengan Bible. Tapi kalau Al-Quran, jangankan kiai, jangankan ulama, santrinya saja sudah hafal Al-Quran, apalagi kiainya, kan seperti itu. Banyak. Wala nisfahu, bahkan separuhnya menghafal separuh dari Bible. Tidak ada. Wala rubu'ahu, bahkan yang menghafal seperempatnya juga tidak ada. La yahfazuna kitabahum, mereka tidak menghafalkan kitab-kitab mereka. Bal wajadna man yahfazul Qur'ana ajwadul hifdhi min ghairil Arab, bahkan kita menemukan orang yang menghafal Al-Qur'an ini dan bisa membaca Al-Qur'an dengan tajwid, dengan nagom yang sangat indah, itu justru dari orang non-Arab. Jadi kalau kita bagi Arab manusia ini ada dua. Ada Arab, ada Ajam. Arabi berarti orang Arab, Ajami berarti orang Ajam. Sampean ini Arabi atau Ajami? Ajami. Berarti orang apa? Hah? Orang Ajam ya? Ajam apa? Ajam petelur apa ajam apa? Ajami. Bahkan yang banyak itu, yang banyak menghafal Al-Quran ini orang Ajami.
Orang Arab sendiri sedikit. Karena memang orang Islam yang paling banyak itu orang ajami. Orang ajami. Penduduk di dunia yang memeluk agama Islam paling banyak itu adalah orang Indonesia. Orang Indonesia. Paling banyak kalau dibahasakan adadus sukan al-muslimin fid dunya wa Indonesia. Sepaling banyaknya penduduk dunia yang beragama Islam yaitu mayoritasnya berada di Indonesia. Dan yang paling banyak menghafalkan Al-Quran juga orang Indonesia. Makanya tidak heran ketika ada MTQ tingkat internasional banyak santri-santri dari Indonesia yang menang MTQ tingkat internasional. Kita doakan mudah-mudahan di Syarifuddin ini ada yang tembus sampai internasional. Mudah-mudahan yang ada di sini, yang ngaji di sini bisa tembus ke internasional. من الإخوة الهنود والباكستانيين والبنغاليين والأفغان والأتراك والسنغاليين وغيرهم من أبناء آسيا وإفريقيا وهم لا يعرفون العربية. Kita temukan justru yang banyak menghafal Al-Quran itu ya dari orang-orang India. Memang orang India ada yang Islam banyak. Orang India banyak yang Muslim. Tapi kalau dihitung secara keseluruhan antara India itu memang agama Islam bukanlah mayoritas. Tapi banyak, hitungannya banyak. Orang Pakistan, orang Bangladesh, Afghanistan, orang-orang Turki, Turkistan, Uzbekistan yang ada tantannya di belakang itu, Tajikistan, orang-orang Senegal, orang-orang Afrika, semuanya orang Indonesia juga, itu mereka la ya'rifuna al-arabiyyah. Mereka tidak paham bahasa Arab, tidak ngerti mereka. Tapi ya bisa menghafalkan Al-Quran. Nah, kata penulisnya di sini, walaqad imtahantu ba'd haula'i fi musabaqat hifdzil Qur'an fi daulati Qatar. Dan saya telah menguji mereka di dalam musabaqah internasional menghafal Al-Quran di negara Qatar. Wa wajadtu al-wahid minhum ka'annahu syaritun musajjalun lil Qur'an. Bahkan saya bisa menemukan salah satu di antara mereka itu seakan-akan seperti kaset syarit, seperti kaset yang sudah merekam Al-Quran. Jadi ketika ditanya, bahkan ketika ditanya halaman sekian, baris kesekian, mereka bisa menjawabnya. Tidak usah jauh-jauh. Di Indonesia banyak yang seperti itu. Kalau yang muda-muda seperti siapa? Kamal ya, yang ikut Hafid Cili itu. Siapa? Muhammad dan Ahmad. Muhammad dan Ahmad. Itu ketika ditanyakan, coba baca halaman 131 baris kesekian. Atau dibalik, ayatnya dikatakan dulu, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ada di halaman berapa, baris berapa. Kemudian coba ditambahkan 10 halaman setelahnya. Bisa. Atau dikurangi 5 halaman sebelumnya. Bisa. Ini termasuk kemudahan di dalam menghafal Al-Quran. Maka kalau kita sudah tahu demikian, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghafal Al-Quran. La yukhrim minhu harfan, bahkan satu huruf pun mereka tidak lupa. Kata penulisnya di sini ketika mengikuti perlombaan tahfidz itu, satu huruf pun mereka tidak lupa. Kita coba, sampai hafal enggak Pancasila? Oh, yakin? Coba dites. Atau undang-undang dasar, hafal enggak? Apalagi undang-undang dasar. Tapi kalau Al-Fatihah hafal enggak? Hafal. Pakai kalamat dem hafal namanya.
Wala yaskutu kalimatan, bahkan satu kalimat pun itu tidak ada yang gugur, tidak ada yang ini. Wa ma'a hadza hina as'aluhu, dan demikian meskipun sudah dites hafalan Al-Qur'annya lancar, bahkan satu huruf pun tidak ada yang terlewati, lancar semuanya. Ketika saya tanyakan, "Mas muka, siapa namamu?" pakai bahasa Arab, la yujib, dia tidak bisa menjawab. Li'annahu la yarif ma'anil kalimat bil Arabiyyah, karena dia tidak tahu bahasa Arab. Ditanyakan, "Mas muka?" tidak tahu dia, tidak jawab. Wa hadza kulluhu tahqiqun liqaulihi ta'ala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Surah Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna adzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau kita lihat dua ayat tadi, yang pertama adalah walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri hal min muddakir. Di situ ada qad yang masuk kepada fiil yassarna, fiil yakin yassarna. Lihat domirnya ada di belakang. Kalau domirnya di belakang, yassartu, yassarna, itu fiil nanti. Tapi kalau di depan, adribu, nadribu kan di depan, berarti fiil mudhari. Ketika qad masuk kepada fiil madhi, maka fungsinya untuk litahqiq, bahwa hal itu benar-benar terjadi. Itu namanya tahqiq. Ketika saya mengatakan saya benar-benar mencintaimu, walaqad ahbabtuka, walaqad ahbabtuki, misal. Berarti ya benar-benar. Ini ketika Allah berkata walaqad yassarna, berarti Allah itu benar-benar mempermudah Al-Quran bagi orang yang belajarnya atau menghafalnya atau melakukannya. Artinya di situ ada sesuatu yang sifatnya taukid, untuk menguatkan. Di ayat yang kedua, inna ini adalah huruf inna, sesungguhnya saya. Ya bisa amin nawasi, atau lebih rincinya adalah taukid, untuk menguatkan. Inna nahnu nazzalna. Nahnu nazzalna ini merupakan ismiyah, mubtada khabar. Di dalam bahasa Arab, kalimat ismiyah atau jumlah ismiyah, itu biasanya menunjukkan kepada taukid, sesuatu yang kuat, itu ismiyah. Wa inna lahu lahafizun. Wa inna lagi dikuatkan lagi. Kemudian dalamnya lagi lahu. Kemudian ada lagi lahafizun, dikuatkan lagi. Artinya apa? Di sini ada 3 taukid menguatkan bahwa Allah itu benar-benar menjaga Al-Qur'an. Bagaimana Allah menjaga Al-Qur'an? Yaitu dengan cara digampangkan Al-Qur'an itu bagi orang yang menghafalkannya. Sehingga di seluruh dunia ini banyak orang yang menghafalkan Al-Quran. Jangankan dirubah satu huruf ya. Satu huruf ada yang dirubah. Ini huruf. Satu ini saja harokatnya beda. Maka orang akan protes semuanya. Ketika ada yang mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rahim. Semua orang, dosa yang ustadz, yang kiai dan seterusnya, santri yang masih baru mondok, dia akan ngerti bahwa bacaan itu salah. A'udzu billahi minasyaitonir rahim. Tapi ingat, dalam konteks apa ini dibaca? Kita temukan kemarin, mungkin yang MTQ kemarin, Cantika dan teman-teman yang mengikuti, ya begitulah ketika berada di pentas, mental kita diuji, ngeter.
sampai membaca ta'awudz saja akhirnya bisa salah. Yaitu kita diuji mental kita. Ya kalau kita di kamar mandi sendiri kan, ceboknya itu jadikan mic, tidak ada masalah gitu kan ya. Tapi ketika sampai tampil di depan banyak orang, apalagi di depan itu pengujinya adalah kiai-kiai sambian, ulama besar semuanya, ngeter ya. Sampai tidak sadar akhirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka semua orang akan beraksi. Bukan rohim tapi rajim. Artinya apa? Artinya kepekaan orang. Ketika ada satu huruf saja yang berbeda, maka semuanya akan berdiri semuanya. Enggak gitu. Beda dengan kitab-kitab yang lainnya. Mungkin kalau kitab-kitab yang lainnya dirubah, jangankan satu huruf, dirubah satu ayat pun mungkin mereka tidak menyadari itu. Tapi kalau orang Islam, Al-Quran tidak bisa dirubah satu ini aja, satu huruf saja, enggak. Ini sudah enggak. Nah. Ini cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran. Faqad takaffalallahu subhanahu bihifdhi hadzal kitab bihadhihi sighatil muakkadah. Dan beginilah cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran dengan sighah yang penuh dengan taukid tadi itu. Yatajalla at-taukidu fi al-jumlah al-ismiyah. Taukidnya ini seperti yang saya katakan tadi, ini tampak di dalam yang pertama jumlah ismiyah, wa fi lafzi inna, kemudian dalam lafaz inna, wa fil al-lam fil khabar la hafizun, ada lamnya, berarti ada 3. Ketika Allah berkata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ini ada 3 taukid. Artinya benar-benar, enggak main-main. Jika ini adalah Allah yang berkata dan Allah mentaukidkan 3, bukan hanya sungguh ini, tapi sungguh udah. Sungguh. Saking ininya, saking enggak main-main gitu loh. Udah sungguh itu. 3 ini ya. Taukidnya 3. Nah, kata penulisnya di sini, walaqad hafidtul Qur'ana wa jawdatahu wa ana dunal ashirah. Pengarang kitab ini telah hafal Al-Quran itu belum umur 10, umur 9 sudah hafal Al-Quran. Wa kana yumkin an ahfadhahu fi aqall min dhalik. Kalau saya mau, bahkan saya bisa hafal Al-Quran ini sebelum itu. Umur 5 tahun, umur 6 tahun bisa. Kalau di negara Arab itu, mereka kebanyakan anak-anak itu mereka sudah bisa atau selesai menghafal Al-Quran itu sejak lulus SD atau MI. Itu sudah banyak yang hafal Quran sudah. Kenapa? Karena mereka kan secara mereka sudah tahu bahasa Arab, kemudian baca Al-Quran juga sudah bisa. Sehingga ketika mereka ngaji di musola dilanggar ya. Memang ngaji boleh dilanggar. Boleh benar. Sholat boleh nggak dilanggar? Lalu lintas boleh dilanggar. Tidak boleh berarti lalu lintas dilanggar. Tidak boleh. Salat dilanggar. Boleh. Nah, ketika mereka pergi ke musola, ke langgar itu ya. Kalau di sana itu bukan musola namanya, kutab. Jadi TPQ-nya mereka itu namanya kutab. Mereka datang ke kutab, di situ ada syekhnya itu. Jadi di situ bukan belajar membaca Al-Quran, tapi langsung menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena sudah bisa baca. Kalau orang Wonorejo, orang Solo Besuki, Tegal Ciyut, Tegal Randu dan seterusnya belum bisa baca Al-Quran, sehingga
SDMI itu masih tahapannya adalah membaca. Masih Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4 sampai selesai. Baru setelah itu ngaji Al-Quran. Jadi nggak langsung bisa membaca. Masih aja A, baca ba gitu kan. Ba, A, mulai lancar. Ba, ata, atas. Dan terusnya. Kalau orang Arab enggak, karena mereka sudah memang bahasanya, akhirnya langsung diarahkan kepada hafalan itu. Jadi praktis mereka selesai SD, selesai sudah hafalan Qur'annya. SD kan umur 12 tahun. Jadi mereka sudah selesai. Nah, kalau di Al-Azhar itu, Al-Azhar Mesir, untuk tingkat aliyah. Kalau di sana kan bahasanya thanawiyah. Kalau di sini ya setingkat dengan aliyah. SMA gitulah ya. Umur 18 tahun berarti. Ini sudah dipastikan sudah bisa atau sudah diuji hafalan Qur'annya. Kenapa? Karena di situ ujian nasionalnya gitu ya. Ujian nasionalnya itu adalah diuji hafalan Qur'annya. Diuji hafalan Al-Qur'an. Jadi yang sudah lulus aliyah sudah hafal Qur'an di sana. Ada yang melanjutkan ke kuliah, ada yang enggak. Yang melanjutkan ke kuliah nanti tes masuknya apa? Ya hafalan Qur'an lagi. Sehingga wajar ketika sampean bertemu orang-orang yang menurut sampean itu orang biasa ya. Mereka sambil murojaah. Pergi ke pasar. Ada ibu-ibu jualan sayuran. Sambil murojaah itu, murojaah Al-Qur'an. Naik bis sampai naik bis. Di bis itu kan ada kernetnya itu ya. Yang nyetop penumpang, naikkan penumpang dan seterusnya. Kadang dia duduk sambil murojaah. Penjual buah-buahan di pinggir-pinggir jalan itu. Sambil duduk kadang murojaah. Kenapa? Karena mereka hafal Al-Qur'an. Biasa bagi orang Mesir hal itu biasa. Nah, kalau kita kan enggak hal yang wow gitu. Karena kenapa? Karena masih belum terlalu banyak orang yang menghafal Quran. Kemudian setelah kita mengetahui rahasia kenapa kok Al-Quran itu gampang untuk dihafalkan, maka kita akan berpindah kepada apa fadilah orang menghafalkan Al-Quran. Keutamaan apa yang bisa didapat oleh orang yang menghafalkan Al-Quran. Istafadat al-ahadith an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam turaghib fi hifdzil Quran. Banyak sekali hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi kita untuk menghafalkan Al-Quran. Ai qira'atuhu an dhahri qalbin, yaitu membaca dengan di dalam dada. Maksudnya tanpa melihat mushaf, tanpa melihat melihat Al-Quran yang di dalam mushaf itu. Saya juga hafal Ustaz, tidak melihat tidak melihat Al-Quran. Hafal saya. Gimana caranya? Saya buka HP, di Android itu ada aplikasi Al-Quran ini. Saya bacanya dari situ. Bihaitsu la yaqlu jawful muslimi min syai'in min kitabillah. Kama fil hadits alladhi rawahu Ibnu Abbas marfu'a, innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Barang siapa yang
di dalam hatinya tidak ada Al-Quran sedikit pun, tidak ada hafalan Al-Quran sedikit pun, maka seperti rumah yang angker, kosong. Sampai tahu kalau rumah angker bagaimana? Yang tinggal di situ adalah genderuwo, jerleng, wewe gombel, suster ngesot, cai langkung, wala alihi washabihi ajmain. Itu rumah yang angker. Jadi orang yang apabila di dalam hatinya tidak ada Al-Quran sama sekali, ya seperti itu. Akhirnya perbuatannya seperti perbuatan setan. Ya, perbuatan setan. Perbuatan setan. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yukrim ashabal Qur'ani wa hamalatahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menghormati, memuliakan orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang membawa Al-Quran. Wa yu'rif lahum manazilahum. Dan Rasulullah penasaran dengan rumah mereka. Bukan rumah di dunia saja. Rasulullah juga memperlihatkan kepada mereka rumah mereka di akhirat nanti. Wa yuqaddimhum ala ghairihim. Dan Rasulullah ini mendahulukan orang-orang yang hafal Al-Quran daripada yang lainnya. Nah, ini hadisnya. Fa'an Abi Hurairah taqal ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'athan wa hum dhu adadin fastaqra'ahum kullu rajulin minhum yani ma ma'ahu min al-Qur'an fa'ata ala rajulin min ahdathihim sinnan faqala ma ma'aka ya fulan qala ma'i kadha wa kadha wa suratul baqarah faqala ama'aka suratul baqarah qala na'am qala idhhab fa anta amiruhum. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, suatu ketika Rasulullah mengutus umat Islam dan mereka banyak sekali ketika itu. Maka kemudian Rasulullah random bertanya kepada orang-orang itu, di mana rata-rata setiap orang yang ada ketika itu mereka membawa Al-Quran. Kemudian Rasulullah bertanya kepada anak muda yang umurnya masih belia, ahdasahum sinnan, pas masih muda. Sinnan di sini menjadi apa? Apa nih sinnan? Kalau Jawanya apa? Apa nih sinnan? Untuk nih. Sinnan umurnya. Apa nih sinnan umurnya? Jangan diartikan giginya. Nanti dilihat, oh ini giginya kecil berarti umurnya masih belia. Ya enggak, banyak kok orang-orang sepuh yang giginya kecil bahkan enggak ada sama sekali. Angel. Rasulullah kemudian bertanya, ya fulan, wahai fulan, ma ma'aka, apa yang ada di dalam dirimu? Maksudnya kamu hafal apa saja? Dia berkata, saya hafal ini, surat ini, dan surah Al-Baqarah. Rasulullah menanyakan kembali, ama'aka surat Al-Baqarah? Apakah kamu hafal surah Al-Baqarah? Qala na'am, ya. Apa kata Rasulullah? Idhhab fa anta amiruhum. Oke, sekarang kamu pergi, kamu sekarang adalah amiruhum, pemimpin kafilah ini. Jadi meskipun masih muda, aswaruhum sinnan, giginya umurnya masih muda, dia menjadi pemimpin kelompok
umat Islam ini gara-gara apa? Gara-gara hafalannya. Ini tidak hafal semuanya, ini cuma hafal surat ini, surat ini, surat ini, dan surah Al-Baqarah. Surat terpanjang. Surat yang terpanjang. Jadi meskipun hafal satu surah, tapi surahnya surah Al-Baqarah, ini jauh lebih baik daripada yang hafal surah Al-Kautsar. Surah apa? Saya sudah hafal 2, Ustaz. Surah apa? Al-Kautsar dan Al-Ikhlas. Kalau kamu hafal berapa? Saya hafal 1 aja, Ustaz. Surat apa? Surah Al-Baqarah. Oh, lumayan itu kan ya. Jadi dulu ada 3 orang. Ada 3 orang. Dia melamar cewek cantik. Dia ketemu dengan bapaknya. Akhirnya duduk-duduk 3 orang ini. Dites juga kayak Rasulullah kayak tadi ini. Dites. Nama kamu siapa? Nama saya Thorik, Ustaz. Berarti hafal dengan surah Thorik. Hafal, Ustaz. Coba baca. Dibaca. As-samai wa Thorik wa ma adraka ma Thorik. Selesai. Kemudian kamu siapa? Namamu yang kedua. Nama saya Anas, Ustaz. Oh, berarti hafal dengan surah An-Nas. Hafal. Coba dibaca. Dibaca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas sampai selesai. Tinggal yang ketiga ini. Yang ketiga ini gemeteran ini. Gemeteran. Ditanyakan, "Siapa namamu?" "Nama saya Imran, Ustaz. Tapi sering dipanggil Kulhu." Ya lumayan, Ali Imran kan panjang itu, Ali Imran itu. Namanya Imran, tapi dipanggil siapa? Itu dulu. Jadi kalau orang dulu itu ketika ingin mencari menantu biasanya yang dilihat itu seperti itu. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang yang datang, "Kamu bawa apa ke sini?" "Naik apa tadi sini?" "Naik bentor." "Ada, sana gitu. "Kamu naik apa tadi sini?" "Naik Pajero." "Oh, sini. Kalau ibu-ibu sekarang kan atau bapak-bapak sekarang. Akhirnya yang naik Pajero diterima, yang naik bentor tidak diterima. Padahal Pajeronya pinjam. Dan parahnya dia pinjam kepada yang punya bentor itu. Akhirnya mertuanya bilang apa? "Tepak selopor." Itu orang sekarang. Maka jangan terbuai dengan harta. Fasfar bidatin taribat yadak. Maka pilihlah yang agamanya kuat. Maka tentu kamu akan selamat. Jangan karena li jamaliha wali nasabiha wa limaliha. Jangan karena hanya harta, kecantikan dan juga keturunan. Tapi pilihlah karena lidiniha, karena agamanya. Tapi kalau ada keempat-empatnya, agamanya bagus, hartanya bagus, maksudnya kaya, kemudian nasabnya bagus, keturunan kiai atau keturunan darah biru. Maksudnya bukan darahnya biru ya. Sampian jelek kemudian kok merah darahnya, kan darah biru. Ningrat maksudnya gitu kan. Kemudian juga cantik gitu kan. Maka ya itu lebih utama ketika empat-empatnya terkumpul. Kita lanjutkan hadisnya. Faqala rajulun min asyrafihim, wallahi ma mana'ani an ata'allama al-baqarah illa khasyatan alla aquma biha. Kemudian orang yang paling mulia di antara mereka, maksudnya mungkin orang tokohnya gitu ya. Tokohnya di antara mereka berkata, "Wallahi, demi Allah, tidak ada sesuatu yang mencegahku untuk mempelajari surah Al-Baqarah." Maksudnya di sini
menghafalkan surah Al-Baqarah kecuali saya takut untuk tidak melakukannya, tidak mempraktekannya. Jadi kalau sahabat dulu itu mereka takut atau tidak enggan untuk berpindah ke ke ayat yang lainnya. Kenapa? Karena takut tidak dilakukan. Akhirnya para sahabat ini kalau ngaji lama, paling 1-2 hari cuma dapat 1 ayat. Kalau Syarifuddin kan enggak, teman-teman di Syarifuddin semalam itu bisa ngaji banyak gitu kan ya, terus gitu. Kenapa? Ya itu karena takut ini. Kemudian Rasulullah memberikan motivasi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'an waqra'uh. Belajarlah Al-Qur'an dan bacalah Al-Qur'an itu. Fa inna mithlal Qur'ani liman ta'allamahu faqara'ahu. Kemudian Rasulullah berkata bahwa kita harus belajar Al-Quran dan membacanya karena fadilahnya adalah itu ketika kita membaca Al-Quran, seakan-akan ketika kita membaca Al-Quran itu maka keluar dari mulut kita bau yang sangat harum, miskan yafuhu rihuhu fi kulli makan, di mana aroma bau yang sangat bagus, sangat harum itu akan senantiasa muncul dari mulut orang yang baca itu. Wa man ta'allamahu fayarqudu wa huwa fi jawfihi famathaluhu kamathali jarabin uki ala miskihi. Jadi itu adalah keutamaan orang yang menghafalkan Al-Quran. Jadi nafasnya ini adalah yang dikeluarkan itu harum, seharum misik. Misik itu pewangian yang paling mahal, minyak misik itu. Maka sambian ketika sering menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, maka di dalam mulut sampean itu keluar bau yang harum. Maka dasar sikatan sampean guys menghafal Al-Quran ini. Kemudian dasar beli parfum untuk menghemat ya, dasar beli parfum. Cukup itu sudah. Jadi kalau sampean ini keluar kayak bunga-bunga. Bukan itu maksudnya. Maksudnya bukan kemudian sampean ngomong kemudian keluar bunga-bunga itu kayak di sponsor itu kan ya. Kalau relaksa atau akis atau apa itu. Kemudian keluar bunga-bunga. Iya kalau bunganya itu bunga lavender, bunga matahari. Kalau bunganya bunga cowok temancuan. Maksudnya apa? Bukan itu. Itu namanya bahasa kiasan. Kita tetap ya harus sikatan, harus membersihkan diri. Jangan mentang-mentang, saya sering baca Al-Quran kok nanti harum. Nah, maksudnya itu nanti di surga. Kayak ini loh, kayak orang berpuasa, maka bau nafasnya itu harum seharum minyak misik. Itu bukan maksudnya kemudian sampean tidak sikatan, tidak. Mentang-mentang puasa habis itu kamarnya bau.
Itu maksudnya di surga nanti. Wa idza kana hadha fi halil hayah faqad kana alaihi salatu wassalam ba'da al-maut yuqaddim fil lahdi ala ghairihi man kana aktsara akhdan lil Qur'an kama sahha fi syuhada'i Uhud. Ini apabila dalam keadaan hidup. Jadi ketika hidup, orang yang banyak hafal Quran itu dijadikan pemimpin. Nah, ketika meninggal, maka siapa yang didahulukan oleh Rasulullah? Jadi dulu ketika perang Uhud itu kan banyak yang meninggal. Nah, yang didahulukan itu adalah orang yang banyak hafalan Al-Qur'annya. Itu didahulukan oleh Rasulullah. Wa kana yab'atsu ilal qabaili min ashabihi liyu'allimuhum faraid al-islam wa adabih li'annahum bima ma'ahum min kitabillah aqdaru 'ala al-qiyam bihadhihi al-muhimmati wa min ha'ula'i sahabati as-sab'una alladhina istushhidu fi waqi'ati bi'r ma'unah al-ma'rufa fi as-sirati wa qad ghadara bihim al-musyrikun. Dan dulu kebiasaan Rasulullah ini, orang yang banyak hafalan Al-Qur'annya, sahabat-sahabat atau santri-santri Rasulullah yang banyak hafalan Al-Qur'annya ini dikirim ke beberapa kabilah-kabilah, ke tempat-tempat untuk menjadi dai, menjadi ambasador gitu lah, menjadi duta. Untuk mengajarkan apa? Mengajarkan Islam kepada kaum-kaumnya ketika itu. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaji'u sahibul Qur'an yawmal qiyamati fayaqulu al-Qur'an ya Rabbi hallihi fayulbas tajul karamah. Nanti ketika hari kiamat, orang yang menghafal Al-Qur'an, yang sering membaca Al-Qur'an, maka nanti didatangkan kepada dia Al-Qur'an itu, dan Al-Qur'an berkata, ya Rabb hallihi, wahai Tuhanku, pakaikanlah ia baju. Fayulbas tajul karamah, maka kemudian ia dipakaikan baju yang berupa apa namanya itu, mahkota kemuliaan, tajul karamah. Tsumma yaqul, kemudian Al-Qur'an berkata, ya Rabb zidhu, wahai Tuhanku, tambahkan lagi. Fayulbas hullatul karamah. Tsumma yaqul ya Rabb irda anhu, fayardi anhu. Kemudian Al-Quran itu berkata lagi, wahai Tuhanku, berikanlah ridho kepadanya, maka kemudian Allah meridhoinya. Fayuqalu lahu iqra warqa wa yazdadu bi kulli ayatin hasanah. Kemudian dikatakan kepada orang tadi itu, coba baca. Maka ketika ia membaca satu ayat, ia akan naik derajatnya satu kebaikan. Baca satu ayat, naik lagi, begitu seterusnya. Artinya semakin banyak hafalannya, semakin tinggi, pangkatnya. Ya kalau hafalnya cuma kulhu saja, ya berarti hanya di 4 tingkat saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Meskipun namanya Imran. Namanya Imran, tapi sering dipanggil kulhu. Walaysat mathubatullahi fil akhirah maksuratan ala sahibil Qur'ani wahdahu, bal inna nuraha liyashmula abawaihi wa yanaluhuma qabasun minhu bi barakatil Qur'an. Pahala Allah di akhirat nanti tidak hanya cukup kepada dia saja, kepada penghafal Al-Quran itu saja, enggak. Bal inna nurahu, tapi cahayanya itu liyashmula abawaihi, juga akan meliputi ayah dan ibunya. Jadi bapak dan ibunya meskipun tidak hafal Al-Quran, bukan ahli Al-Quran, tapi juga ketampesan.
Meskipun bapak ibu sampean sekarang hai-tohayan di rumahnya ya, sedang santuy-santuy lihat film kisah nyata di Indosiar itu, santai-santai, tapi di sini sampean menghafal Al-Quran, maka bapak ibunya juga akan mendapatkannya. Apalagi sampean nanti jadi bapak ibu sudah hafal Quran, ahli Al-Quran, anaknya juga dijadikan ahli Al-Quran. Tambah berarti. Yang ibu bapaknya bukan ahli Al-Quran saja mendapatkan cipratan. Mendapatkan cipratan dari kebaikan Al-Quran, apalagi yang ahli Al-Quran. Fa'an Buraidata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis lagi, man qara al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, wa ta'allamahu wa 'allamahu wa 'amala biha, dan ia mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya, maka nanti dari kiamat ulbisa yaumal qiyamati tajan min nur, maka nanti ia akan dipakaikan dengan mahkota yang terbuat dari cahaya, dau'uhu mithlu dau'is syams, cahayanya itu seperti cahayanya matahari. Wa yuksa walidahu qullatain la taqumu lahuma ad-dunya fayaqulani bima kusina hadha fayuqalu bi akhdhi walidakuma Al-Quran. Kemudian bukan hanya anaknya tadi itu, ndak, wa yuksa walidah, dan juga orang tuanya akan diberikan mahkota juga. Jadi anaknya mendapatkan mahkota, orang tuanya kedua-duanya juga mendapatkan mahkota. Kemudian ditanyakan kepada mereka, kenapa kamu kok dipakaikan mahkota ini? Bima kusina hadza. Orang tuanya tadi bertanya, kenapa kita kok dipakaikan mahkota ini? Maka dijawab, bi akhdhi walidakima Al-Qur'an. Karena anakmu ini adalah ahli Al-Qur'an. Ahli Al-Quran di sini ya baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Kenapa orang tua ini kok juga mendapatkan kebaikan? Wa innama nalal walidani hadha at-takrimil ilahi li'annahuma ashama fi tawjihihi. Kenapa kok orang tuanya ini mendapatkan mahkota juga? Karena orang tua ini mempunyai saham, ashama, mempunyai andil di dalam kesuksesan anaknya. Ilal Quran, di dalam Al-Quran, mundu sigharihi, mulai dari kecil. Kalau ditanya, kenapa kamu kok bisa hafal Quran? Karena orang tua saya memondokkan saya di Syarifuddin, di Tahfidz Al-Yumna ya, di Tahfidz Al-Yumna, sehingga saya hafal Al-Quran. Bisa sampai selesai? Ya alhamdulillah sampai selesai. Kenapa sampai selesai? Karena orang tua saya ngirim tiap Jumatnya. Cepat enggak? Cepat, 1 tahun selesai. Kenapa? Karena orang tua menjanjikan kalau saya selesai hafal Quran, saya diberikan sepeda motor. Kayak gitu-gitu ya. Nah, itu kan andil orang tua di situ. Andilnya orang tua di situ. Meskipun orang tuanya tidak menghafalkan Al-Quran, bukan ahli Al-Quran, tidak mengajarkan Al-Quran, tapi ia juga mendapatkan cipratan kebaikan karena ia mendanai anaknya menghafal Al-Quran. Apalagi nanti sampean pulang, kemudian bisa mendirikan pondok tahfidz atau rumah tahfidz, di mana sampean bisa menghafalkan ribuan orang penghafal Al-Quran. Sampean danai dengan biaya biaya dari sampean sendiri gitu kan. Digratiskan semuanya anak-anak penghafal Al-Quran itu, dikasih uang saku yang sama sampean. Oh,
itu pahalanya akan sangat banyak sekali. Akan sangat banyak sekali. Kita lanjutkan. Wa qala Ibnu Mas'ud inna asfarul buyuti baitun laisa fihi syai'un min kitabillah. Sesungguhnya sekosong-kosongnya rumah, kosong, tidak ada apa-apanya, kayak tadi itu rumah angker. Baitun yaitu satu rumah, laisa fihi syai'un min kitabillah, tidak ada sedikit pun di dalamnya ada Al-Quran. Dia tidak pernah dingajikan, bahkan Al-Qurannya pun juga tidak pernah ditaruh di sana. Sehingga dengan demikian kita tahu di pertemuan kali ini poin-poinnya. Yang pertama, kenapa Al-Quran mudah untuk dipahami, mudah untuk dihafalkan, mudah untuk dibaca, dan juga mudah untuk dilakukan, dipraktekkan. Hal itu karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, dan juga Allah sebagai bentuk janji Allah itu menjaga Al-Quran, maka Al-Quran gampang untuk dihafalkan. Kemudian yang kedua, kita tahu fadilah orang yang menghafalkan Al-Quran. Dulu pada zaman Rasulullah, orang yang banyak hafalan Al-Quran maka ia akan dijadikan pemimpin. Orang yang banyak menghafalkan Al-Quran itu yang dijadikan pemimpin. Kalau itu dipraktekkan sekarang bagus juga itu. Jadi yang jadi ketua pondok yang paling banyak hafalannya, yang menjadi presiden yang paling banyak hafalan Qurannya, nah itu. Kemudian ketika meninggal, Rasulullah mendahulukan para penghafal Al-Quran daripada yang lainnya. Kemudian nanti di hari kiamat dia akan dipakaikan baju kebesaran, di mana di atasnya itu ada mahkota. Bukan hanya buat dirinya sendiri, tapi juga untuk orang tuanya. Kenapa orang tuanya juga mendapatkan kebaikan? Karena orang tuanya ini mempunyai andil di dalam kesuksesan anaknya di dalam menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat Al-Quran fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang siapa para penghafal Al-Quran di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wafaqana li talabil ilmi wa qad